untuk penjelasan hari ini Bapak Ibu, kita terfokus pada pembukuan dalam pengelolaan dana BOPRA dan BOS pada madrasah tahun anggaran 2021. Jadi pembukuan ini sangat penting karena meskipun pembukuan ini tidak diupload oleh madrasah swasta ke dalam portal BOS, hanya saja LPJ yang nantinya diupload dalam portal BOS tersebut, sumber datanya ada pada pembukuan. Sehingga madrasah tentunya dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang dilakukan menggunakan dana BOP maupun BOS ini, sehingga dapat membuat LPJ. Untuk itu, kami harapkan agar seluruh bendahara bisa memahami teknis pembukuan terkait pengelolaan dana BOPRA dan BOS madrasah ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pembukuan itu dilakukan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan dana BOS maupun dana BOP yang dikelola oleh RA Madrasah. Jadi seluruh penerimaan maupun pengeluaran yang bersumber dari dana BOP maupun dana BOS itu harus dibukukan seluruh transaksi. Baik pembukuan itu dilakukan dengan tulis tangan maupun menggunakan komputer. Ya, untuk saat ini kita di Provinsi NTT masih belum menggunakan aplikasi eRekam, maka kita masih menggunakan pembukuan secara manual. Baik itu dengan tulis tangan di buku maupun menggunakan Microsoft Excel di komputer kita masing-masing. Nah, pembukuan yang harus dibuat oleh madrasah sesuai dengan Juknis BOS itu hanya ada dua, yaitu buku kas umum dan buku pembantu pajak. Namun, buku kas umum ini tentunya madrasah harus dibantu juga dengan dua buku pembantu lainnya, yaitu buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak. Sehingga mempermudah madrasah dalam proses pembukuan nantinya. Jadi pembukuan yang harus dibuat oleh madrasah ada 4, yaitu buku kas umum yang merupakan buku induk dari seluruh pembukuan yang ada di madrasah, kemudian buku pembantu kas tunai yang merupakan buku yang khusus mencatat transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang sifatnya kas tunai, baik yang dipegang oleh bendahara secara langsung maupun yang ada di brankas bendahara. Jadi seluruh transaksi yang berupa kas tunai dari bendahara pengeluaran itu harus dicatat di buku pembantu kas tunai. Kemudian buku pembantu bank. Buku pembantu bank merupakan buku yang berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan maupun pengeluaran dari anggaran BOP maupun BOS ini yang ada di rekening madrasah. Ya. Kemudian yang terakhir, buku pembantu pajak merupakan buku yang berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan maupun pengeluaran terkait dengan perpajakan, baik itu dipungut, dipotong maupun penyetoran. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran ini yang dicatat dalam 4 buku tadi itu harus ditulis, harus dicatatkan sesuai dengan tanggal kejadian,
sesuai dengan tanggal kejadian, ya. Jadi nanti kita akan simulasi di pembukuannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembukuan ini, bendahara itu wajib mencetak BKU dan buku pembantu itu 1 bulan 1 kali. Jadi pembukuan itu dilakukan per bulan. Jadi bulan Januari sendiri, Februari, Maret, April. Nah, dalam satu pembukuan itu transaksi dalam bulan berjalan. Setiap akhir bulan bendahara kemudian mencetak dan diperiksa oleh kepala madrasah untuk ditandatangani. Ya, jika dalam bulan berjalan itu tidak terjadi transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran, maka pembukuan tetap harus dilakukan oleh bendahara. Jadi tetap dilakukan oleh bendahara meskipun tidak ada transaksi. Nanti pembukuannya akan tertulis nihil karena tidak ada transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara wajib menata usahakan seluruh pembukuan yang ada. Ya. Kemudian setiap pembukuan yang ada itu bersumber dari kwitansi atau bukti. Ya, dan kwitansi-kwitansi ini bersumber dari nota atau bond dari pihak ketiga. Sehingga bendahara wajib melakukan penatausahaan yang baik mulai dari nota bond dari pihak ketiga penyedia, kemudian kwitansi pembayaran sampai kepada pembukuan. Itu wajib ditata usahakan dengan baik oleh bendahara. Sehingga Bapak Ibu di madrasah itu wajib menunjuk bendahara khusus bos. Ya, wajib menunjuk bendahara khusus bos karena pekerjaannya cukup banyak. Khusus artinya jangan Bapak Ibu guru kemudian diberi tugas tambahan sebagai bendahara. Kasihan. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara, pekerjaan sebagai gurunya cukup banyak, tugas utamanya, kemudian ditambah lagi dengan tugas tambahan sebagai bendahara yang pekerjaan pembukuannya juga cukup banyak, tetapi honor yang bisa dibayarkan, insentif yang bisa dibayarkan sangat kecil. Kenapa? Karena kalau dia hanya sebagai tugas tambahan, maka dia hanya bisa diberikan insentif bendahara yang pembayarannya hanya per semester dan jumlahnya hanya 300.000 saja. Kenapa? Karena memang pelaporan bos itu per semester. Insentifnya insentif pelaporan bos. Dan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam PMK, honor itu honor kegiatan itu standarnya adalah 300.000 per kegiatan. Jadi bendahara yang sifatnya tugas tambahan, dia hanya bisa diberikan honor insentif pelaporan bos. 1 semester 6 bulan hanya 300.000. Sangat kecil bagi bendahara yang pekerjaannya cukup banyak. Untuk itu, madrasah harus menunjuk bendahara khusus. Ya, bendahara yang diangkat khusus sebagai bendahara atau sebagai pegawai yang tugas utamanya bendahara, sehingga dia bisa diberikan honor bulanan. Honor bulanan, ya, honor bulanan. Nah, honor bulanan ini tentunya tergantung dari kemampuan anggaran madrasah. Mau dikasih berapa honor bulanannya.
Nah, kalau bendahara ini sudah dikasih honor bulanan, maka dia tidak berhak lagi menerima yang namanya insentif pelaporan karena dia tugas utamanya sebagai bendahara, diangkat sebagai bendahara. Begitupun juga operator. Begitupun juga guru. Ya, di Juknisbos saat ini ditambah lagi dengan standar biaya masukan yang diatur oleh Kementerian Keuangan, sudah banyak pembatasan pembayaran honor tambahan. Sehingga sangat sulit bagi madrasah untuk memberikan honor-honor tambahan di luar honor pokoknya atau gajinya. Sehingga kepala madrasah itu harus memiliki kejelian, kebijaksanaan dalam menghitung atau memberikan honor kepada pegawai maupun gurunya. Ya. Tidak ada lagi honor-honor tambahan, honor ujian, honor matsama, honor-honor ekskul yang diajar oleh guru yang adalah madrasah, kemudian honor-honor tambahan lain karena sudah merupakan tusi dari guru itu. Sehingga kami mengharapkan kepala madrasah harus mampu membijaki pemberian honor ini dengan tepat. Ya, jadi penentuan honor ini itu harus didasari dengan beban kerja dari orang tersebut. Ya, jadi guru yang merangkap bendahara tentunya honornya itu lebih besar, honor bulanannya itu lebih besar dari guru yang tidak merangkap bendahara. Atau guru yang merangkap operator itu honornya tentunya harus lebih besar daripada guru yang tidak merangkap operator. Ya, nah, ini harus jeli kepala madrasah dalam menentukan pembayaran honor berdasarkan beban kerja. Jadi contoh kayak tadi ada guru non PNS, dia membantu sebagai bendahara. Ingat bahwa dia dibayar gajinya bulanannya sebagai guru. Kemudian insentifnya hanya per semester 300.000. Maka kondisi seperti ini kepala madrasah harus membijaki dengan cara karena beban kerjanya cukup banyak, maka gaji bulanannya itu harus dinaikkan. Ya, harus dinaikkan, bukan dengan cara membayarkan insentif bendahara per bulan, itu keliru, tetapi menaikkan honor bulanannya. Misalkan yang tadinya itu 800 per bulan, misalkan guru-guru yang lain juga sama 800, karena dia merangkap bendahara, honornya bisa mungkin 1 juta. Nah, kelebihan 200 itu adalah akibat dari beban kerja dia yang cukup banyak. Begitupun operator, begitupun yang lainnya. Jadi kepala madrasah harus pandai dalam mengatur pemberian honor bagi pegawai maupun guru non PNS berdasarkan beban kerjanya masing-masing. Ya, adil bukan berarti sama, tetapi adil itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja daripada guru maupun pegawai bersangkutan. Ini yang menjadi perhatian penting dari kepala madrasah karena jangan sampai pada saat pertanggungjawaban dana BOS ada pembayaran honor-honor yang tidak diatur dalam Juknis maupun sudah dilarang melalui standar biaya. Sehingga sekali lagi kami ingatkan untuk menghitung pembayaran honor berdasarkan beban kerja masing-masing. Oke,
Itu sedikit tambahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembukuan ini, ya, pembukuan ini bukan hanya dilakukan oleh bendahara di RA maupun madrasah swasta, tetapi juga dilakukan oleh bendahara pada madrasah negeri dengan cara memisahkan SPM SP2D yang berhubungan dengan dana BOS dan yang tidak berhubungan dengan dana BOS. Ya, harus dipisahkan. Ya, jangan bendahara madrasah negeri hanya berpedoman saja pada aplikasi bendahara di madrasah negeri, tetapi juga harus dibuat manual. Ya, itu sesuai amanat Juknis BOS. Ya. Kemudian apakah bisa madrasah negeri menunjuk bendahara lain di luar bendahara pengeluaran? Nah, sebaiknya bendahara BOS itu juga bendahara pengeluaran. Karena kenapa? Karena memang bendahara pengeluaran di madrasah negeri itu sudah diberikan honor yang cukup besar. Ya, honor pengelola keuangan sebagai bendahara itu cukup besar per bulan. Apalagi dana DIPA di madrasah negeri itu kan sebagian besar adalah dana BOS. Dana operasional itu hanya sedikit. Makanya sebaiknya dana bendahara BOS itu juga bendahara pengeluaran. Ya, bendahara BOS juga adalah bendahara pengeluaran di madrasah negeri. Karena memang dana yang dikelola itu sebagian besar dana BOS. Dana operasional itu hanya sedikit. Sehingga tidak membengkak pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya honor. Nah, kecuali betul-betul beban kerja bendahara pengeluaran itu sudah sangat banyak, maka dibantu oleh staf pengelola. Nah, sehingga madrasah negeri itu kan diberi jatah 2 staf pengelola. 2 jatah staf pengelola PPK. Maka sebaiknya staf pengelola ini adalah satu yang mengurus BOS, satu yang mengurus aplikasi keuangan. Jadi bendahara tetap adalah bendahara pengeluaran. Ya, bendahara pengeluaran. Nanti staf ini yang akan membantu proses pembukuan manual itu. Jadi jangan ada 2 bendahara di madrasah negeri, nanti bingung. Bendahara pengeluaran sendiri, bendahara BOS sendiri. Padahal dana DIPA yang ada di madrasah negeri itu 80% adalah dana BOS. Ya. Nah, berarti bendahara pengeluaran itu punya kewajiban juga mengurus BOS. Ya. Seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi kepala madrasah, Bapak Ibu, kepala madrasah itu juga harus baik swasta maupun negeri itu harus rutin melakukan opnamekas. Opnamekas ini harus dilakukan oleh kepala RA madrasah negeri maupun swasta dengan cara mengecek jumlah kas yang ada di kas tunai bendahara maupun yang ada di bank. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan pembukuan yang sudah dibuat oleh bendahara. Ya. Kemudian juga perlu mengecek kwitansi sudah ditandatangani, karena kwitansi itu harus disetujui oleh kepala RA maupun kepala madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada simulasi pembukuan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bendahara wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi pada pembukuan. Pembukuan ini ada 4. Ada yang namanya buku kas umum, kemudian selaku buku induk bendahara. Selanjutnya ada 3 buku pembantu,
yaitu buku pembantu kas tunai, kemudian buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Jadi yang harus dibuat pembukuan ada 4. Buku kas umum dibantu dengan 3 buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu pajak. Ya, ini kita langsung melakukan simulasi agar Bapak Ibu lebih jelas dalam proses pembukuan ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa pembukuan ini hanya dilakukan khusus untuk anggaran yang bersumber dari dana BOP maupun dana BOS. Dana-dana lain yang bersumber dari bantuan pihak lain ataukah berasal dari dana komite tidak boleh dimasukkan dalam pembukuan ini. Itu ada pembukuan khusus lainnya. Jadi pembukuan yang akan kita buat untuk pelaporan BOP maupun BOS ini khusus untuk anggaran yang sifatnya berasal dari dana BOP maupun dana BOS yang disalurkan oleh Kementerian Agama. Jika ada dana lain-lain dari dana komite maupun dana bantuan yang lain, maka tidak boleh dimasukkan dalam pembukuan ini. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, madrasah mencatat pembukuan itu mulai dari awal tahun per Januari sampai dengan akhir tahun Desember. Jadi madrasah melakukan pembukuan mulai dari Januari sampai Desember. Yang pelaporannya tentunya dibagi dalam 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Oke, saya lanjutkan simulasinya. Yang pertama, pembukuan ini itu dimulai dari penerimaan, ya, penerimaan, ya, artinya khusus bagi madrasah negeri karena DIPA-nya itu sudah terbit di bulan Desember tahun sebelumnya, maka pembukuannya itu dimulai dari bulan Januari, ya, dimulai dari bulan Januari. Contoh untuk madrasah negeri, misalkan di buku pembantu bank pertama. Nah, buku pembantu bank nomor 1, ya. Tanggal misalkan tanggal 1 Januari karena masih tanggal merah, misalkan tanggal 2 Januari 2021, ya. Dana BOS, ya. Dana BOS, ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu mengajukan UP, ya, UP, uang persediaan. Kalau dana BOS, misalkan pengajuan UP di tanggal 2 Januari, misalkan, ya, dana BOS, UP dana BOS, ya, UP dana BOS, UP dana BOS masuk rekening, ya. Misalkan UP-nya 50 juta. Nah, UP dana BOS 50 juta. Masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Nah, nanti jika dana ini kemudian ditarik oleh bendahara madrasah negeri, ditarik menjadi kas tunai, ya, 50.000 ini di buku bank berarti dia ada di rekening bendahara. Kalau dia masuk di kas tunai, maka nanti dia harus dicatatkan di buku pembantu kas tunai. Nah, misalkan tanggal 3
3 Januari 2021 penarikan UP, ya, penarikan UP BOS. Nah, ya, berarti di kas tunai dia penerimaan 30 juta misalkan yang ditarik oleh bendahara di rekening bendahara pengeluaran 30 juta misalkan. Nah, penarikan UP BOS oleh bendahara madrasah negeri di penerimaan 30 juta ini dia juga harus dicatat di buku pembantu bank, ya. Buku pembantu bank dia penarikan UP BOS tetapi dia masuknya di pengeluaran 30 juta. Sehingga nanti saldonya balance, ya. Saldonya itu di rekening bendahara pengeluaran yang tadi masuk UP 50 juta ditarik 30 juta jadi 20 juta. Sedangkan di buku pembantu kas tunai ada saldo 30 juta. Ya, saldo 30 juta sehingga saldo klop. Saldo di kas tunai 30, saldo di bank 20 dari 50 juta UP yang telah diterima oleh bendahara madrasah negeri. Ya, itu contoh untuk bendahara madrasah negeri. Nah, kalau misalkan di MIN, kalau di MIN juga hampir sama. Di MIN berarti kalau bendahara pengeluarannya ada di Kemenak Kabupaten Kota, nanti ketika Kemenak Kabupaten Kota sudah UP, kemudian di dana UP-nya diberikan kepada bendahara pembantu di madrasah di MIN, maka kalau sifatnya itu dia clearing, maka dia melewati buku pembantu bank, ya, melewati buku pembantu bank. Contoh misalkan transfer, ya, transfer UP dari bendahara pengeluaran seksi, misalkan, ya, 50 juta. Nah, transfer UP dari bendahara pengeluaran seksi ke rekeningnya MIN, maka masuk 50 juta. Kemudian penarikan UP BOS ya hampir sama penjelasannya. Tapi kalau misalkan uang UP dari bendahara pengeluaran di seksi itu dikasih tunai kepada bendahara MIN, maka dia tidak lagi melewati buku pembantu bank. Dia langsung di buku pembantu kas tunai. Ya, langsung di buku pembantu kas tunai. Yaitu terima UP BOS dari bendahara pengeluaran seksi, misalkan 50 juta. Ya. Ini di buku pembantu kas tunai. Terima dana UP dari bendahara pengeluaran seksi, ya. Nah, besarnya berapa? Jadi seperti itu. Jadi kalau madrasah negeri, MTS dan MAN itu dia langsung di buku bank karena UP itu dari KPPN langsung ke rekening bendahara pengeluaran. Tetapi kalau MIN itu bisa jadi dua, dia bisa dari rekeningnya bendahara pengeluaran ditransfer ke rekeningnya BPP, maka dia melewati buku bank. Tapi kalau dia kasih tunai, karena ada yang sifatnya tunai, misalkan dari bendahara pengeluaran, UP dia ambil di seksi di sana, kemudian tunai dia kasih ke BPP di MIN, maka dia tidak melewati buku pembantu bank, tetapi langsung dicatat di buku pembantu kas tunai sebagai penerimaan. Itu untuk madrasah negeri. Nah, kalau untuk madrasah swasta, ya, kalau untuk madrasah swasta, maka madrasah swasta dia pasti melalui buku pembantu bank, baik itu RA maupun madrasah swasta lainnya, MI, MTS, MA. Jadi contoh
karena madrasah swasta kita ambil contoh saat ini cair di bulan April, ya, cair di bulan April, maka bulan Januari, Februari, Maret itu tidak ada transaksi, ya, meskipun Bapak Ibu di bulan Januari, Februari, dan Maret ada melakukan pembelian barang, ada melakukan pembayaran, tetapi dananya itu bersumber dari dana pinjaman. Misalkan pinjam ke ketua komite, pinjam ke ketua yayasan, atau menggunakan dana pribadi Bapak Ibu sendiri, melakukan pembelian ATK untuk sekolah atau bayar honor, tetapi tidak menggunakan dana yang bersumber dari dana BOP maupun BOS yang disalurkan oleh Kemenak, maka transaksi itu tidak dicatat di pembukuan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nanti akan dicatat di bulan setelah Bapak Ibu terima uangnya. Nanti kita coba contohkan. Jadi untuk madrasah swasta, bulan Januari, Februari, dan Maret, pembukuannya tetap dibuat, ya, baik itu BKU, BPB, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak tetap dibuat, tetapi uraiannya, ya, uraian di pembukuan itu adalah uraian nihil, ya, uraiannya uraian nihil. Ya, jadi pembukuan bulan Januari, Februari, Maret itu di situ ditulis nihil, ya. Jadi pembukuannya nihil. Oke? Jadi untuk kalau madrasah negeri Januari, Februari, Maret pasti ada transaksi. Jadi dia tidak mungkin nihil, ya. Tetapi kalau untuk madrasah swasta, karena dia bergantung pada proses pencairan uang, kalau di RA dari Kemenak Kabupaten Kota, kalau di MIMT SMA dari pusat yang kemarin cair di bulan April, maka Januari, Februari, Maret itu status pembukuannya nihil. Oke? Nah, itu. Kemudian kita beralih ke bulan April, ya. Kita beralih ke bulan April khusus madrasah swasta. Ya. Jadi untuk madrasah swasta di bulan April kita masukkan tanggal pencairan uang di rekening. Nah, kita lihat buku bank, ya. Kita lihat buku rekening kita. Nah, di buku rekening kita, misalkan uang yang disalurkan dari pusat itu cair tanggal 6 April. Ya, tanggal 6 April 2021, maka uraiannya ini di buku pembantu bank, ya, di buku pembantu bank. Jadi kita terlebih dahulu supaya bagus Bapak Ibu sekalian, kita jangan dulu mengerjakan BKU, ya. Kita kerjakan dulu buku pembantu yang 3 itu, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak. Nanti di akhir bulan 3 buku pembantu, transaksi-transaksi yang ada di 3 buku pembantu kita salin ke buku kas umum sesuai dengan tanggal kejadian. Itu akan tertata dengan rapi. Nah, kita kembali. Di buku pembantu bank tanggal 6 April, ya, tanggal 6 April, ya, 6 April kita terima uang, ya. Jadi penyaluran kita taruh saja uraiannya. Jadi uraian itu tergantung Bapak Ibu, yang penting uraiannya itu harus jelas. Uraiannya itu bahasanya harus jelas, menggambarkan kejadian yang ada. Jadi misalkan di sini penyaluran dana BOS dari Kemenak Pusat, ya, di tahap 1. Misalkan terima 250 juta tahap 1, ya. Nah, jadi penyaluran dana BOS dari Kemenak Pusat. Nah, terkait dengan nomor kode, nomor bukti, nomor kode dan nomor bukti itu tidak baku. Itu semua tergantung dari bendahara masing-masing untuk memudahkan proses penatausahaan. Nah, kita contohkan, karena ini di buku bank, kita taruh kode B, bank.
karena di buku bank itu ada masuk, ada keluar, kita taruh BM untuk buku bank masuk, BK untuk bank keluar. Karena di sini penyaluran dana BOS dari Kemenak Pusat sifatnya kita terima dana, uang masuk ke rekening bank, maka dia BM 01 ya. Nah, BM 01. Jadi tadi madrasah negeri sudah, sekarang madrasah swasta. BM 01. Tadi seperti madrasah negeri juga sama. Bendahara di nomor buktinya dikasih ini. Kalau contohnya BM bank masuk, BK bank keluar. Ya, jadi itu. Kemudian di madrasah swasta mereka mau mengambil uang, ya, mengambil uang. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan pengambilan uang ini tidak ada larangan kepada madrasah untuk mengambil seluruh uang yang ada. Asalkan dapat dipertanggungjawabkan pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena di Juknis BOS kita diatur bahwa kas tunai bendahara itu maksimal 10 juta. Kas tunai bendahara maksimal 10 juta. Ini sebenarnya ketentuan ini untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya bahwa ketika bendahara mengambil uang yang terlalu banyak, kemudian ternyata ada musibah kehilangan akibat perampokan, pencurian, bahkan bencana alam, maka bendahara tetap bersama kepala madrasah wajib melakukan ganti rugi. Nah, makanya diatur tetap 10 juta maksimal kas tunai bendahara. Ya, sehingga di Juknis BOS itu sudah diatur bahwa pengambilan uang di bank maupun di tempat pengambilan uang lainnya itu bisa dibayarkan oleh dana BOS berupa transportasi maupun komponen perjalanan dinas lainnya. Ya, jadi boleh 250 juta ini ambil satu kaligus, tetapi langsung dipertanggungjawabkan. Jangan 250 juta ambil, tanggung jawab hanya 20 juta. Bendahara pegang 230 juta di tangan. Nah, ini yang kalau terjadi sesuatu, maka Bapak Ibu sendiri yang repot. Ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu madrasah yang sudah terlanjur mengambil uang sekaligus, tidak apa-apa. Untuk semester 1 ya yang penting Bapak Ibu bisa jaga baik-baik. Tapi untuk semester 2 nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengambil sesuai kebutuhan. Ya, ini untuk mencegah saja sesuai kebutuhan. Makanya madrasah itu wajib membuat yang namanya rencana penarikan dana. Oh, bulan ini ya minimal sebulan sekali lah Bapak Ibu ambil, atau kalau memang jaraknya jauh banknya. Tapi kalau jaraknya dekat di kota ya seminggu sekali silakan kalau sesuai kebutuhan. Jadi ini untuk belanja ini, oh ini untuk belanja ini untuk belanja ini. Jadi punya rencana kebutuhan sehingga pengambilan uang itu dapat lebih diatur dengan baik. Ya. Nah, kita kembali ke pembukuan. Bendahara kemudian di tanggal 7 April dia mengambil uang, berarti tarik tunai di dana BOS, ya, tarik tunai dana BOS. Nah, ini nomor buktinya berarti bank keluar BK 01, ya, BK 01. Keluar berapa? Misalkan berdasarkan rencana pengeluaran, dia di bulan itu dari 250 juta dia butuh 50 juta. Maka dia tarik 50 juta, saldonya sisa 200 juta. Nah, uang yang 50 juta ini kasnya berpindah dari bank ke kas tunai, ya. Kas yang dari bank tadi berpindah ke kas tunai bendahara. Maka uang 50 juta ini kemudian dicatatkan di buku pembantu kas tunai. Ya, tanggal yang sama
tanggal 7. Tanggal 7 April. Kemudian nomor buktinya ini kas tunai, kita kasih contoh, maka TM ya, TM. TM itu artinya tunai masuk ya, atau TK tunai keluar. Jadi kode-kode ini itu tergantung bendahara, tidak baku. Bendahara mau taruh kode berapapun itu yang penting bendahara pahami kode-kode itu. Ini hanya sifatnya mempermudah penata usahaan. Jadi uraiannya tarik tunai dana bos. Yang tadinya jadi kalau di buku bank tadi masuk di pengeluaran, buku kas tunai masuk di penerimaan 50 juta. Jadi dia balance ya. Nah, tarik tunai dana bos 50 juta. Ya, oke. Ya. Oke. Sudah. Nah, setelah ditarik tunai, nah ini kita masuk ke transaksi pembayaran. Ya, kita masuk ke transaksi pembayaran. Tadi sudah. Nah, sekarang dari 50 juta ini misalkan di madrasah negeri juga sama nih. Dapat uang UP 50 juta atau dapat transfer 50 juta uang UP-nya. Madrasah swasta sudah tarik nih uang 50 juta dari bank. Nah, sekarang madrasah mau membayar. Nah, kalau misalkan madrasah ini ya, kalau misalkan madrasah tadinya di bulan Januari, Februari dan Maret itu sudah melakukan pembayaran ya, melakukan pembelian menggunakan dana komite atau dana kepala madrasah untuk mendukung proses pembelajaran di madrasah meskipun uang dana bos belum ada, maka saat inilah setelah uang kita terima kita catatkan ya, kita catatkan. Contoh misalkan kita masuk di misalkan tanggal 7 yang sama. Nah, kalau misalkan memang ketentuan di Juknis Bos itu kas tunai bendahara itu kas tunai harian ya. Jadi kas tunai 10 juta itu kas tunai harian yang dipegang oleh bendahara. Tetapi kalau misalkan atas pertimbangan tertentu, misalkan pulang dari bank sudah sore atau jarak banknya jauh, maka bisa dikasih kompensasi 2-3 hari ya. Nah, dari hal itu nanti tergantung penjelasan kita pada orang yang mengaudit nanti. Nah, misalkan pulang dari bank sudah sore, maka kita pakai tanggal transaksi 8 April ya. 8 April ini bendahara tunai keluar ya, tunai keluar. Uang yang ditunai keluar. Pembayaran ya, pembayaran nota bond pembelian ATK pada bulan Januari ya, bulan Januari sampai Maret ya. Nah, ingat Bapak Ibu bahwasanya pencatatan di pembukuan ini itu berdasarkan kwitansi ya, berdasarkan kwitansi. Jadi satu kwitansi bisa memuat beberapa nota atau satu kwitansi hanya memuat satu nota dengan ketentuan bahwa penyediaannya sama ya, penyediaannya sama. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Juknis Bos, ini format kwitansi ya, format kwitansi yang ada di Juknis Bos ini untuk satu penerima, satu penerima. Jadi misalkan di bulan Januari, Februari, Maret Bapak Ibu beli ATK, makanya diupayakan Bapak Ibu punya kerjasama dengan satu penyedia ya, supaya lancar begitu. Kalau berbeda penyedia pun juga tidak masalah. Jadi misalkan beli kapur, beli ini di bulan Januari 50.000, kemudian Februari 75, kemudian Maret 25. Maka total kwitansinya jadi 150.000. Ya. Maka
Seperti itu contohnya. Nah, ini pembayaran nota bond pembelian ATK pada bulan Januari sampai Maret. Pengeluaran misalkan dari 3 nota Januari, Februari, Maret itu 1 juta. Ya, 1 juta. Maka saldo kas tunainya itu menjadi 49 juta. Ya. Nah, misalkan pembayaran ada lagi transaksinya TK 02 di tanggal yang sama. Ya. Pembayaran air misalkan, pembayaran langganan listrik. Ya, misalkan langganan listrik bulan Januari sampai Maret. Ya. Nanti satu kwitansi karena satu penyedia, misalkan satu penyedia, maka langganan listriknya itu misalkan 1 bulan 500, maka 3 bulan 1.500.000. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian TK lagi 03 tunai keluar, pembayaran langganan air misalkan, ya. Nah, langganan air. Misalkan kalau di bulan Januari itu pakai tangki misalkan, kalau pakai PDAM ya tinggal dilampirkan 3 rekening. Kalau pakai tangki misalkan tangki di bulan pertama dengan tangki di bulan berikutnya berbeda. Berarti berbeda penyedia. Maka langganan air Januari pada tangki atau pada CV atau pada toko siapa, ya. Nah, itu dibuat terpisah kalau memang penyediaannya terpisah. Misalkan 300.000. Nah, 300.000, ya. Begitu Februari, Maret. Nah, kalau memang penyediaannya terpisah. Jadi kita pencatatan pembelian yang sudah dilakukan sebelum dana BOS diterima di Januari, Februari, Maret itu dilakukan setelah uang masuk. Karena tidak mungkin nanti kas itu jadi minus. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi nanti kwitansi, di kwitansi pembayarannya itu tetap tercatat di sini, di kwitansi ini lunas dibayar itu bulan April. Meskipun pembeliannya di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, jadi lunas dibayar tetap bulan April. Nanti melampirkan nota-nota yang ada di bulan Januari, Februari, dan Maret. Seperti itu ya, Bapak Ibu Bendahara. Oke, kita lanjut di buku pembantu kas tunai. Nah, kemudian kita membayar honor, ya, bayar honor bulanan, ya, bayar honor bulanan GTT PTT, ya, bulan Januari sampai Maret, ya. Januari sampai Maret, misalkan total bayarnya itu 20 juta. 20 juta kita bayar honor BTT PTT. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan seterusnya ini Bapak Ibu, kita transaksi bayar apa, beli apa, beli apa. Ingat bahwa kalau ada kena pajak, maka kita harus cantumkan perpajakannya. Pajak itu ada pungut, ada potong. Seperti yang sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada pungut, ada potong. Ya. Kalau madrasah negeri itu wajib pungut PPN. Kalau madrasah swasta tidak wajib pungut PPN. Ya. Tapi kalau potong, madrasah negeri, madrasah swasta wajib potong PPh pasal 21, PPh pasal 23. Tapi kalau PPh pasal 22 yang anggarannya bersumber dari dana BOS, maka tidak wajib dipungut. Ya, itu penjelasan kemarin terkait dengan perpajakan. Nah, pembayaran nota bond pembelian ATK 1 juta, ya. Dia karena madrasah swasta dia tidak perlu pungut pajak, ya, karena PPN. Tapi kalau contoh, kalau dia madrasah swasta, madrasah negeri, kita contohkan madrasah negeri, dia beli ATK ini 5 juta, ya.
ATK misalkan 10 juta. ATK. Ini untuk madrasah negeri loh. 10 juta. Ya. 10 juta di satu penyedia yang sama. Ya. Misalkan di bulan Januari, ya, bulan Januari kemarin dia ATK-nya 3 juta misalkan. Ya, 3 juta. Ya, 3 juta. Maka kalau dia madrasah negeri, ya, kalau misalkan madrasah negeri itu memang wajib pungut PPN, wajib pungut PPN. Tetapi, ya, tetapi yang wajib dipungut PPN itu adalah bagi penyedia yang statusnya PKP, statusnya PKP, pengusaha kena pajak, yang dibuktikan dengan pemberian faktur oleh penyedia. Jadi kalau kita beli 3 juta ini, memang dia nilainya sudah memenuhi ketentuan perpajakan di atas 2 juta PPN itu. Tetapi kalau kita belanjanya di toko yang bukan pengusaha kena pajak, maka kita tidak wajib pungut pajak. Ya. Nah, kalau kita belanjanya di toko yang termasuk pengusaha kena pajak, pembelian kita itu kemudian dia bisa menerbitkan faktur pajak, maka faktur pajak yang diberikan oleh pihak toko, PPN-nya itu kita pungut. Ya. Nah, contoh misalkan contoh seperti itu, ya. Nah, itu. Ya. Lanjut lagi kembali. Nah, kalau di tanggal 8 ini sudah selesai misalkan, ya. Jadi pembayaran itu Bapak Ibu sebaiknya pembayaran itu dalam satu tanggal karena merujuk pada ketentuan kas tunai bendahara itu wajib maksimal 10 juta. Tetapi kalau memang susah ya tidak masalah. Itu kita mau bagaimana lagi karena memang pengaruh bank jauh atau seperti apa. Kan kalau misalkan kita tanggal 8 April ini masih ada saldo 25.200.000 nih. Itu berarti sudah melebihi ketentuan. Ya, ya seperti itu. Tapi itulah ada pengecualian di situ kalau memang kita agak susah, ya, susah dalam proses pengambilan uang sehingga kita harus ambil uang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, contoh misalkan kita lanjut di tanggal 10 April, ya, kita misalkan beli laptop, ya, beli laptop, transaksi keuangan tunai keluar 05. Misalkan kita beli laptop nih, ya, beli laptop. Beli laptop ini sebanyak 2 unit, ya. Ya, satu laptop harganya 9 juta, maka semuanya jadi 18 juta. Ya, jadi 18 juta. Contoh. Nah, terkait dengan pembelian laptop ini merujuk pada mekanisme perpajakan. Kalau madrasah swasta, ingat beli laptop senilai berapapun, pembelanjaan barang senilai berapapun, madrasah swasta tidak wajib pungut PPN. Kenapa? Karena madrasah swasta bukan bendahara pemerintah. Yang wajib pungut PPN adalah bendahara pemerintah yang ditunjuk jadi hanya di madrasah negeri. Nah, kalau madrasah negeri beli laptop sebanyak 2 unit 18 juta, maka dia wajib pungut PPN. Ya. Tetapi dengan ketentuan juga bahwa belinya di toko yang merupakan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Nah, misalkan kalau ini pengusaha kena pajak, maka dari 18 juta ini madrasah memungut PPN itu 10%, ya. Nah, itu ada hitungannya itu 110 per 100 kali sekian 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 kali sekian 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 itu. Nah, itu biasanya
dilihat di fakturnya. Makanya misalkan di faktur pajak yang diterbitkan oleh toko itu dikenakan PPN senilai 1.700.000 misalkan ya. Ini misalkan atau kita hitung lurus-lurus saja 10% dari 18 juta berarti 1.800.000. Misalkan dipungut pajak 1.800.000, maka nanti madrasah negeri itu mencatatkan di BPP ya, buku pembantu pajak 10 April itu nomor bukti pajak masuk PM ya, pajak masuk ya. Uraiannya pungut PPN pembelian laptop 2 unit ya. Jadi uraiannya itu harus jelas. PPN-nya berapa? 1.800.000 ya. Itu pungut PPN-nya 1.800.000. Oke. Saldonya 1.800.000 ya. Oke. Nanti ketika sudah dipungut PPN ini ada ketentuannya kan, berapa hari setelah pemungutan harus disetorkan ke setoran pajaknya itu. Nah, misalkan tanggal 12 April bendahara langsung menyetorkan, maka nomor buktinya adalah PK, pajak keluar 01 ya. Setor PPN ya. Setor PPN laptop ya. Beli laptop ya, pembelian laptop ya. Atas pembelian itu nanti uraiannya Bapak Ibu buat baik-baik supaya orang yang lihat BKU-nya juga tahu transaksinya. Saya singkat saja, setor PPN beli laptop 1.800.000, pengeluarannya 1.800.000. Saldonya 0 ya, saldo pajaknya. Nah, kenapa di pembelian laptop ini itu hanya dipungut PPN ya, hanya dipungut PPN. PPh pasal 22 1,5% tidak. Kenapa? Karena di regulasi perpajakan PPh pasal 22 itu dipungutnya kalau anggarannya bukan bersumber dari dana BOS. Tapi setiap anggaran yang bersumber dari dana BOS itu tidak wajib pungut PPh pasal 22 yang 1,5% itu. Nah, kalau beli menggunakan anggaran yang di luar dana BOS, maka pajak yang dikenakan adalah 11,5%, PPN 10%, PPh pasal 22 1,5%. Tapi kalau bersumber dari dana BOS, dibebaskan dari pungutan PPh pasal 22. Ya, itu yang harus dipahami oleh bendahara terkait dengan mekanisme perpajakan ini. Oke. Jadi kalau misalkan tadi dipungut ya, maka beda dipungut dan dipotong seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Kalau pungut maka nilai kwitansinya bertambah. Ya, bertambah. Kalau dipotong nilai kwitansinya tetap, tetapi uang yang diberikan kepada orang itu yang berkurang. Itu yang perlu dipahami. Contoh misalkan PPN tadi, laptop 9 juta, 2 laptop 18 juta. Karena kita pungut PPN berdasarkan faktur yang diberikan oleh penyedia 1.800.000, maka nanti nilai kwitansi kita bukan lagi 18 juta, tetapi 18 juta tambah nilai PPN yang tadi 1.800.000. Ya. Jadi nilai kwitansi kita nanti 19.800.000. Itulah yang dimasukkan dalam pembukuan ya, karena pembukuan itu berdasarkan nilai kwitansi 19.800.000. Ya. Seperti itu. Tapi kalau madrasah swasta karena tidak pungut PPN, maka nilainya tetap 18 juta ya. Itu harus diperhatikan. Madrasah negeri juga
pungut itu kalau ada fakturnya. Kalau tidak ada faktur, tidak boleh pungut. Ya. Nah, jadi kalau pihak ketiga memaksa, maka harus diterbitkan fakturnya. Kalau tidak diterbitkan faktur, kita tidak boleh pungut. Karena dasar pemungutan PPN adalah faktur pajak yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut. Oke, itu sudah. Kemudian Bapak Ibu, misalkan di bulan April transaksi sudah selesai, kita tutup buku, ya. Kita tutup buku, misalkan tutup buku, maka saldo terakhir kita, ya, saldo terakhir kita adalah 200. Saldo terakhir kita adalah 5.400.000, ya. 5.400.000 saldo terakhir kita, ya, 5.400.000. Itu saldo terakhir penutupan kas. Nah, ini kepala madrasah wajib mengecek kembali opname kas yang dilakukan oleh bendahara, karena di BKU ini ditandatangani bendahara madrasah mengetahui kepala madrasah. Kepala madrasah cek, oh saldo kas tunai di bendahara 5.400.000, saldo di bank lihat di buku pembantu bank berapa. Jadi total dananya berapa jelas. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian kita beralih, misalkan ini sudah ya, buku pembantu kas tunai sudah, buku pembantu bank sudah, buku pembantu pajak sudah. Nah, cara sekarang kita buat BKU untuk bulan April. Nah, ya, jadi BKU kita tinggal menyalin yang ada di buku pembantu bank tadi, ya. Yang ada di buku pembantu bank tinggal kita salin. Pertama, buku bank, ya. Ini kita salin di BKU-nya. Oke. Ini tanggalnya, ya. Ya, jadi ini BKU-nya. Kemudian pengeluaran di tanggal 7. Nah, copy paste-nya ini Bapak Ibu sekalian itu harus berdasarkan tanggal, ya, urutan tanggalnya. Jadi ini saldonya. Kemudian buku pembantu bank sudah, buku pembantu kas tunai. Ya, buku pembantu kas tunai. Kita copy, paste, ya. Nah, jadi saldonya ini tetap, ya. Nah, saldonya tetap. Ini berarti tambah, ya, 200 tambah 50. Jadi saldonya tetap 250 ini, ya. Saldo uang kita 250. Kemudian kita keluarkan, ya. Kita keluarkan. Jadi nanti ketika apa namanya? Ketika kepala madrasah melakukan opname kas, dia melihat di BKU jelas, oh pada saldo akhirnya, oh ini lupa, buku pajaknya belum. Ini berarti 10 April di buku tanggal 10, ya, di BKU-nya nih. Tanggal 10 pungut PPN berarti masuk uangnya. Masuk uangnya berarti 1.800.000 itu dimasuk, ya. Dimasuk penerimaan. Kemudian setornya berarti dia di pengeluaran di BKU, ya. Ini tanggal 12 April. Ini berarti 1.800.000-nya di pengeluaran. Ini berarti dia jumlah masuk, ini dia kurang lagi sehingga dia balance. Oke. Ya, ya. Jadi nanti kepala madrasah
ketika melakukan opname kas, dia tinggal melihat BKU, ya, melihat BKU bahwasanya saldo yang ada di BOS itu 205.400.000. 205.400.000 ini adalah bersumber dari yang 250 juta tadi, ya, bersumber dari 250 juta tadi. Dari buku bank itu masih ada 200 juta dan buku pembantu kas tunai masih ada 5.400.000, ya. Nah, jadi diceknya seperti itu, ya. Jadi ini di buku ditutup, bendahara kepala madrasah tanda tangan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya membuat lagi pembukuan untuk transaksi di bulan Mei, ya, membuat lagi pembukuan untuk transaksi di bulan Mei. Nah, contoh kita buatkan transaksi di bulan Mei. Bulan Mei kita hapus, ya. Ini bulan Mei. Kita copy, ya. Kita hapus lagi di sini. Buku pembantu pajak juga sama. Bulan Mei. Ya. Oke. Jadi sekarang sudah di bulan Mei. Nah, bulan Mei Bapak Ibu, tadi kita bendahara memegang kas tunai senilai 5.400.000. Nah, ternyata berdasarkan rencana kebutuhan dana madrasah, uang ini kurang. Kemudian madrasah mengambil kembali uang yang ada di bank. Maka tentunya dia harus mencatat saldo awal dulu, ya. Berarti tanggal 1 Mei itu saldo awal, ya, saldo awal rekening, ya, itu penerimaannya sisa berapa ini? Saldo awalnya 200 juta, ya, saldo rekening, ya, 200 juta. Kemudian di tanggal 2 Mei tarik tunai bendahara, ya, tarik tunai senilai 100 juta misalkan, ditarik lagi 100 juta. Nah, berarti sisa saldo di bank rekeningnya 100 juta. Nah, uang 100 juta ini yang beralih kas dari bank ke kas tunai bendahara tentunya kembali lagi dicatat di buku pembantu kas tunai di transaksi bulan Mei, yaitu tanggal 2 Mei, ya. Nomor buktinya berlanjut, ya. Nomor bukti tadi di sini tadi bank keluar bank keluar BK01 tarik tunai tadi, maka di sini tarik tunai BK02, ya, BK02 tarik tunai kedua. Kemudian buku pembantu kas tunai tadi masuknya tunai masuk 01, di sini menjadi tunai masuk 02. Nah, tarik tunai dana BOS. Karena tadi uang masuk di kas tunai bendahara, maka dia masuk sebagai penerimaan, ya, 100 juta. Oke, ya, 100 juta. Oke. Sebelum tarik tunai ini tanggal 1 Mei, ya, saldo awal dulu, ya, saldo awal, ya, saldo awal atau sisa kas tunai, ya, saldo awal atau sisa kas tunai di bulan sebelumnya itu berapa? 5.400.000, ya, 5.400.000. Maka saldo kas tunai sekarang 5.400.000 tambah 105.400.000. Itu saldo kas tunai. Nah, kemudian lanjut lagi pembayaran, ya. Misalkan tadi pembayaran yang sudah TK 05, maka sekarang TK 06.
Ya, TK 06. Misalkan di tanggal 3 Mei. Ya. Nah, TK 06 misalkan ini bayar ya atau beli konsumsi ya, beli konsumsi kegiatan PPDB ya. Misalkan ya, ini meskipun PPDB di bulan Juli ya, kita misalkan sajalah penerimaan PPDB di bulan Juni biasanya ya, tapi kita misalkan beli konsumsi kegiatan PPDB 400.000 ya, 400.000. Nah, kalau Bapak Ibu konsumsi ini sifatnya pembelian nasi dos, nasi bungkus di warung-warung, maka tidak perlu dipungut pajak. Ya, tidak perlu dipungut pajak. Pungutan pajak PPh pasal 23 bukan pungut ya, pemotongan PPh pasal 23 akibat jasa ini itu hanya berlaku untuk jasa catering. Ya, kalau dia menggunakan jasa catering maka dia dikenakan PPh pasal 23 yang 2% itu. Tetapi kalau kita belinya di warung-warung sekitar, nasi bungkus, nasi kotak yang dia itu bukan jasa catering, maka tidak perlu kita potong PPh pasal 23. Ya, itu penjelasan di perpajakan. Kemudian akibat dari PPDB ini kita ada bayar honor, maka TK 07 ya, bayar honor panitia. Misalkan ya, panitia PPDB bisa dibayar honornya karena sasarannya masyarakat. Nah, ada ketua, sekretaris, anggota, itu ada ketentuannya ya. PPDB itu maksimal 10% dari jumlah peserta. Jadi kalau peserta pendaftar itu tahun lalu misalkan ada 40-an orang, maka panitia kita targetkan maksimal 4 ya. Nah, jangan sampai 10. Kalau hanya 40 orang ya tidak boleh 10 panitia. Jadi 10% dari target jumlah pendaftar. Ya. Kemudian honor panitia PPDB misalkan kita bayar honornya 2 juta. Nah, maka ini honor panitia PPDB 2 juta. Ini untuk 4 orang misalkan. Ya. 4 orang. Ya. Ingat Bapak Ibu bahwa honor panitia itu bersifat penghasilan tambahan. Ya. Nah, ini merujuk pada ketentuan perpajakan bahwasanya kalau namanya honor tetap maka pemotongan PPh pasal 21 merujuk pada PPh final yang merujuk pada besaran PTKP. Contoh misalkan honor GTT PTT Bapak Ibu kasih 2 juta per bulan, 2 juta per bulan atau di bawah 2 juta, maka honor tetapnya GTT PTT itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Kenapa? Karena honor bulanan itu dihitung berdasarkan PPh 21 final, yakni PTKP. Nah, PTKP itu dihitung berdasarkan status berkeluarga wajib pajak. Ada yang tidak kawin anak 0, tidak kawin anak 1, TK 02 tidak kawin anak 2, atau K0 kawin tidak ada anak, K1 kawin anak 1, K2 kawin anak 2, dan seterusnya. Itu ada ketentuan perpajakannya. Nah, standarnya adalah gaji paling rendah 4.500.000. Jadi kalau pendapatan bulanan seseorang wajib pajak itu di bawah 4.500.000, maka dia tidak kena pemotongan PPh pasal 21. Ya. Tetapi PPh pasal 21 itu ada 2 kategori. Ada yang namanya PPh 21 final, ada PPh 21 non final. Kalau yang sifatnya pembayaran honor tetap, maka PPh pasal 21 yang final PTKP. Tetapi kalau dia sifatnya penghasilan tambahan, maka dia dikenakan PPh pasal 21 non final. Ya.
Ya, penghasilan tambahan itu seperti honor panitia, honor narasumber, honor yang lain-lainnya yang sifatnya penghasilan tambahan. Nah, kita kembali ke honor panitia. Misalkan panitia itu ketua, ya, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, ya. Nah, ketua ini misalkan dikasih 400.000, sekretaris 300.000, anggota 300.000, atau 200.000. Nah, ada anggota yang hanya 50.000. Jadi kalau PPh pasal 21 yang sifatnya penghasilan tambahan, berapapun nilai uang yang Bapak Ibu kasih itu tetap dipotong PPh 21. Mau 10.000 pun tetap dipotong PPh pasal 21. Ya. Jadi tidak ada alasan bendahara tidak potong pajak. Ya. Karena dia cuma dikasih honor 100.000 pun tetap 10.000 pun tetap potong PPh pasal 21. Ya. Nah, besaran PPh pasal 21 ini dilihat berdasarkan golongan wajib pajak. Kalau dia PNS, dia golongan 1 dan golongan 2 0%, tidak dikenakan. Maaf Bapak Ibu, tadi terputus lagi. Ya, terputus lagi, mohon maaf. Kita lanjut lagi ya. Masih setia mendengar kan? Masih, Masih Pak Juma. Masih. Alhamdulillah masih. Ya. Masih bisa. Saya kembali lagi Bapak Ibu. MTS OW masih. Ya. Saya mute-kan lagi semuanya ya. Oke, saya lanjut. Jadi untuk honor panitia PPDB, dia karena sifatnya penghasilan tambahan, maka bendahara wajib negeri maupun swasta potong PPh pasal 21 non final. PPh pasal 21 non final itu dikenakan berdasarkan golongan. Kalau dia PNS, golongan 1 dan 2 0%. Kalau dia golongan 3 5%. Kalau golongan 4 15%. Kalau dia non PNS maka 5%. Ya, itu harus diingat bendahara, harus dihafal itu. Contoh misalkan ketua ini 400.000, maka kalau dia non PNS 5% potongannya. Ya. Kalau sekretaris ini 5% juga misalkan. Atau misalkan karena dia PNS, kepala madrasah, ketuanya 15%. Kalau dia golongan 4. Ya. Jadi seperti itu. Misalkan seperti itu. Ya, ini ada anggota ini. Ya, maka besaran pajaknya itu 15% kali 400.000. Ya, maka ini ya, jadi ini honor, ini pajak PPh 21, ini potong, ini bayar. Ya. Nah, bendahara harus buat kwitansi seperti itu. Jadi 400.000 kurang 60.000. Ya. Ini contoh ya, kita simulasi. Nah, ini berarti total honor yang nanti anggaran honornya itu 1.500.000. 1.500.000. Ya. Dari 1.500.000 itu karena dia tadi honor ini sifatnya penghasilan tambahan kena PPh pasal 21 non final, ketua ini PNS 15% golongan 4 misalkan, sekretaris ini dia PNS atau non PNS golongan 5 dia 5%, ya. Maka bendahara wajib nih potong ketua 60.000 dari seharusnya dia terima honor 400.000 yang dikasih hanya 340.000. 60.000-nya bendahara ambil, ya. Nah, jangan bendahara kasih full 400, nanti pajak yang disetor bendahara yang tanggung lagi. Jadi itu yang namanya pemotongan. Kalau pungut kita menambah,
Tapi kalau potong mengurang. Berarti ketua ini 400, pajaknya 15%, kita potong 60.000, ambil 60.000, 340.000-nya yang kita kasih ke ketua. Begitupun sekretaris anggota. Nah, dari total pajak ini, bendahara harus menyetorkan 115.000. Ya, nah, jadi itu. Nah, nanti di pembukuannya, nanti ketika bayar honor gini, PPh pasal 21 ini kita catat di buku pembantu pajak. Ya, ya kita bayar honornya misalkan bayar honor itu tanggal 10 Mei misalkan. Ya, 10 Mei kita bayar honor. Maka di BPP, ya, di BPP ini BPP yang bulan Mei, ya. Nah, karena kalau saldo awal tidak perlu untuk BPP, maka tanggal 10 Mei, ya, 10 Mei nomor bukti pajak masuk, ya. PM berapa? 02. Karena tadi ada PM 01 di atas, ya. PM 02 uraiannya potong, ya. Potong pajak PPh 21 honor PPDB, ya. Uraian seperti itu. PPh pasal 21 potong berapa? Potong di sini senilai ini 115.000. 115.000. Saldonya 115.000. Tapi di buku pembantu kas tunai, meskipun kita potong 115.000, pengeluaran tetap 1.500.000 yang ini, besaran honornya ini. Ingat tadi, kalau tadi PPN kita pungut, maka kita menambah nilainya. Tapi kalau potong, nilainya tetap. Tapi yang dibayarkan itu yang berkurang. Seperti itu ya. Itu kata kunci beda potong, beda pungut. Ya. Nah, kemudian di sini, di tanggal 12 Mei, bendahara setor PPDB itu pajaknya, maka pajak keluar 02, setor PPh 21 honor PPDB. Nah, disetorkan senilai 115.000, ya. Saldonya kosong, ya. Setornya pakai NPWP atas nama lembaga, ya. Oke, tidak perlu setor atas nama NPWP per orang, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini honor PPDB sudah. Nah, begitupun juga sama. Kalau misalkan nanti setelah PPDB ada kegiatan matsama, Kegiatan matsama itu kita beli konsumsi boleh, ya. Panitia tidak boleh. Kenapa? Karena panitia PPDB itu adalah pegawai dan guru di madrasah tersebut, pesertanya juga sudah menjadi siswa, berarti sudah menjadi bagian dari madrasah, sehingga honor transportasi kegiatan matsama tidak boleh lagi dibayarkan, ya, honor panitianya, ya. Kalau transportasi, kalau kegiatannya di hari kerja dan di lokasi madrasah tidak boleh bayar transportasi. Tapi kalau kegiatannya misalkan di luar hari kerja ataukah di hari kerja tapi di luar madrasah, maka boleh. Seperti itu. Nah, itu kemudian misalkan di tanggal 12 kegiatan matsama di tanggal 20 Mei itu kita membayar honor narasumber. Nah, honor narasumber ini, ya, bayar honor narasumber. Nah, honor narasumber ini, ingat bahwa kalau narasumbernya itu orang Kementerian Agama, maka sesuai dengan standar biaya dari PMK tidak boleh dibayar honornya. Misalkan honor narasumbernya kepala kantor, tidak boleh bayar. Narasumbernya kepala seksi, tidak boleh bayar. Narasumbernya kepala madrasah, tidak boleh bayar. Narasumbernya guru maupun pegawai yang ada di madrasah itu atau di madrasah lain. Yang penting dia orang Kementerian Agama, tidak boleh bayar, baik dia PNS maupun non PNS.
Yang boleh kita bayar honor narasumbernya adalah orang dari luar. Misalkan kita undang dari pihak kepolisian, kita undang dari pihak tentara, atau kita undang dari pihak puskesmas atau orang di luar instansi kita, maka boleh dibayarkan honor. Nah, ingat juga ketika bayar honor, maka bendahara wajib potong PPh 21 karena honor itu sifatnya penghasilan tambahan. Ya. PPh pasal 21. Tanya, dia itu PNS atau non PNS? Kalau PNS golongan berapa? Pajaknya berapa? Ya, jadi ingat bendahara tidak boleh tidak potong karena itu penghasilan tambahan. Oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu penjelasan sedikit. Kemudian, misalkan di setelah PPDB ada kegiatan lintas alam. Nah, misalkan anak-anak ini kita kegiatan lintas alam. Nah, kegiatan lintas alam ini kita tentunya butuh transportasi. Misalkan kita pergi ke pantai atau kemana, perkemahan atau seperti apa, kita transportasi. Nah, untuk transportasi, bendahara dua pola. Bisa memberikan uang transportasi kepada peserta atau bisa juga menyewa kendaraan. Yang tidak boleh itu dua-dua. Sudah kasih transportasi, kasih lagi sewa lagi kendaraan. Itu tidak boleh. Nah, jadi contoh misalkan di tanggal 23 Mei ada kegiatan lintas alam. Berarti kita pembayaran transportasi kepada peserta. Nah, itu pembayaran berarti kita pengeluaran ya. Ya, pembayaran transportasi. Misalkan satu orang 50.000 ya. Kalau 100 orang berapa? Begitu ya. Nah, atau misalkan kalau pembayaran transportasi tidak, maka sewa bus ya, sewa bus kegiatan lintas alam misalkan ya, atau kemah. Sewanya misalkan 5 juta. Nah, sewa misalkan 5 juta ya. Sewa misalkan 5 juta. Nah, sewa misalkan 5 juta. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau sewa ya, sewa ini Bapak Ibu harus potong PPh pasal 23. Ingat, sewa itu jasa. Jasa itu oleh pihak ketiga harus dikenakan pemotongan ya, bukan pungut ya, potong PPh pasal 23. Besarnya berapa? 2%. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sewa 100.000 pun tetap potong 2%. Tidak ada batasan nilainya. Intinya ketika kita pakai pihak ketiga, mau orang pribadi punya mobil atau jasa misalkan Damri atau apa, tetap harus potong PPh pasal 23. Yang perlu diperhatikan oleh bendahara, pastikan yang kita sewa itu punya NPWP, wajib pajak. Kalau dia tidak punya NPWP, maka dia dikenakan denda 100% pajaknya. Artinya bahwa dia ketika kita punya NPWP 2%, tapi karena dia tidak punya NPWP, maka 4% dikenakan pajaknya. Nah, jadi dia sifatnya potong loh, bukan pungut. Jadi kalau dia sewanya 5 juta, aduh putus lagi mau Dia tidak langsung otomatis di ini kok. Halo, tes. Bapak Ibu dengar? Dengar Bapak Ibu? Dengar, Dengar. Dengar, Bab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu ya?
Insya Allah Ya. dengar apa? Dengar, Pak. Insyaallah Tes, dengar Bapak Ibu Pak dengar? Juma. Dengar, insya Allah. Tes satu. Ini dari WUS saja didengar kok. Tes. Dengar Bapak Ibu? Halo, Dengar, dengar. dengar, Dengar Pak. semua. Dengar jelas. Dengar, Pak. Dengar, dengar. Dengar, Ya. Pak. Dengar, siap dengar. Mohon maaf Bapak Ibu, kembali lagi lampu mati di Kanwil ini jadi ah, di Kanwil lagi lampu mati lagi. Jadi mohon maaf. Kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, saya share lagi kembali. Nah, jadi ingat Bapak Ibu terkait dengan sewa tadi, ya, sewa tadi bahwa sewa itu jasa. Jasa maka harus potong PPh pasal 23. Ya, 2%. Nah, contoh tadi sewa 5 juta. 5 juta. Nah, kalau misalkan dia itu punya NPWP, maka dia dikenakan pajak 2%. Ya, kalau punya NPWP, maka nanti yang kita bayarkan, kwitansi kita tetap 5 juta. Kwitansi kita tetap 5 juta. Tetapi yang kita bayarkan kepada penyedia itu hanya 4.900.000. 100.000-nya kita potong untuk kita setorkan sebagai pemotongan PPh pasal 23 atas jasa penyewaan mobil. Ya, atas jasa penyewaan mobil untuk kegiatan A. Seperti itu ya. Nah, nanti di buku pembantu pajak sama. Ya, di buku pembantu pajak sama. Ini tanggal ini sewa bus ini TK 09. Ini berarti tanggal 23 Mei. 23 Mei itu pajak masuk ketiga, ya, potong pajak PPh 23 sewa kendaraan, ya. PPh 23-nya tadi 100.000. Ya. Oke. Nanti tanggal 24 misalkan kita store, maka pajak keluar 03 juga store, ya, store PPh 23, ya, PPh 23 sewa mobil misalkan store lagi 100.000, ya, maka saldonya sisa 0, saldo di buku pajak sisa 0. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti seperti itu. Ya, nanti di buku pembantu kas tunai misalkan bayar lagi honor, ya. Honor misalkan pembelajaran lain lah di madrasah, beli konsumsi, beli ATK, beli ini, yang penting pembeliannya itu merujuk pada Juknisbos, ya. Tidak perlu lagi saya jelaskan satu persatu 14 komponen di Juknisbos itu karena sudah dijelaskan di Zoom sebelumnya. Contoh misalkan ini kita punya dana uang nih masih 92 juta. Contoh misalkan kita bayar honor, ya. Misalkan tanggal 25 kita bayar honor, ya, honor GTT PTT misalkan, honor GTT PTT, ya, bayar honor ini, honor itu, kita bayar semuanya misalkan 20 juta, ya. Nah, jadi pembayaran honor itu ingat Bapak Ibu, pembayaran honor itu tergantung dari kemampuan madrasah. Macet Tergantung lagi. dari kemampuan madrasah, ya. Tergantung dari kemampuan madrasah berapa yang bisa dia bayarkan, ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dilihat berdasarkan beban kerja dia, ya. Jadi setiap guru boleh berbeda, ya, boleh berbeda honornya. Kalau dilihat berdasarkan standar biaya masukan yang diatur oleh PMK, maka batas tertinggi yang bisa dibayarkan honor itu 2.100.000 sekian. Ya, 2.100.000 sekian. Tapi kalau merujuk pada
UMR Provinsi NTT 1,9 sekian. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tergantung dari kemampuan madrasah. Intinya adalah penggunaan honor menggunakan dana BOS itu maksimal 30% dari total dana BOS yang diterima. Boleh di atas 30% dengan ketentuan yang berlaku. Satu, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat, baik itu negeri maupun swasta. Yang kedua, 14 komponen atau 15 komponen yang sudah diatur di Juknisbos harus terpenuhi semua dulu. Jangan dari 15 itu hanya 3 komponen. Yang komponen honor itu sampai 90%. Nah, ini juga salah. Ya, jadi harus diatur baik-baik terkait dengan pembayaran honor ini. Nah, untuk honor rutin tentunya tadi tidak dikenakan PPh pasal 21 karena anggarannya tidak melebihi PTKP. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita setelah semua selesai, baik buku pembantu pajak, buku pembantu bank. Nah, kalau misalkan di sini ada transportasi pengambilan uang, bisa Bapak Ibu ya. Misalkan di sini transportasi ke bank. Misalkan dari Wolowaru harus ambil ke ND. Transportasi ke banknya misalkan 1 kali perjalanan 500.000 ya. 500.000 itu sudah termasuk misalkan transportasi, uang makannya. Jadi dibuatkan SPD. SPD dari kepala madrasah, surat tugas, kepala madrasah dan bendahara pergi ke bank. Kalau dia harus nginap, maka ada penginapan. Kalau tidak nginap, maka kalau dia jaraknya itu 8 jam, ya 8 jam. Contoh misalkan 8 jam ini bukan jarak perjalanan, tetapi jarak perjalanan. Bukan jarak mobilnya, tetapi waktu perjalanannya. Contoh misalkan dari Kedang ambil uangnya di Leoleba. Nah, dari Kedang ke Leoleba mungkin perjalanannya 1-2 jam, 3-4 jam, tetapi di sana pergi pagi, pulang ke Kedangnya itu mungkin harus besoknya, ya. Pulang ke Kedangnya mungkin harus besoknya ataukah malamnya. Maka dia sudah melewati batas 8 jam. Maka kalau seperti itu dia bisa diberikan uang saku. Ya, bisa diberikan uang saku. Uang sakunya berapa? Uang sakunya ya maksimal 140. Maksimal bisa 50.000 per hari, bisa 30.000, bisa 150, tergantung dari kemampuan madrasah masing-masing. Kalau dia harus nginap, maka bisa dikasih biaya penginapan, ya seperti itu, ya itu. Nah, nanti Bapak Ibu terkait dengan LPJ, ya ini mungkin saya pikir untuk pembukuan ini sudah jelas, ya sudah saya sudah rinci, ya tidak perlu kita sampai pembukuan serinci-rincinya, itu tergantung pembelian dari madrasah. Ini hanya contoh bagaimana pembukuan itu kita masuk tarik tunai di bank, pengkodeannya, kemudian pembayarannya, honor-honor yang mana yang bisa dikenakan pajak, yang mana yang tidak. Ya, saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Nanti kita berkembang di pertanyaan. Nah, sebelum kita tutup simulasi ini, kita coba penting untuk ke LPJ. Karena nanti Bapak Ibu madrasah swasta, LPJ ini yang harus diinput, diupload di portal BOS. Ingat bahwa waktu kita tinggal 3 hari. Karena terakhir tanggal 10. Ya, di LPJ ini Bapak Ibu, LPJ yang harus Bapak Ibu kerjain ini 1 lembar saja ini. Ya, Bapak Ibu tinggal format ini, Bapak Ibu buat satuan kerja MI apa. Jadi memang LPJ ini merujuk pada LPJ-nya madrasah negeri. Jadi madrasah swasta menggunakan LPJ yang sama. Nah, satuan kerja madrasah apa, alamatnya di mana, kemudian nomor dokumen ini pakai nomor madrasah. Ya. Jadi kalau nomor madrasah itu kan nomor suratnya itu, nomor suratnya berapa pada saat di tanggal itu. Ya. Tanggal itu Bapak Ibu buat LPJ. Kemudian KPPN ini kalau madrasah negeri, kalau madrasah swasta dikosongkan saja. Nah, untuk di pembukuan ini
untuk di pembukuan ini, nah ini saldo awalnya, ya saldo awal Bapak Ibu ambil uang tadi. Ya, misalkan yang tadi di buku awal tadi itu 250 juta ya, Bapak Ibu terima uang ya. Maka di LPJ ini Bapak Ibu terima 250 juta. Ya, 250 juta. Ya, 250 juta Bapak Ibu ambil saldo awal, kemudian pengurangannya, contoh misalkan di sini di buku pembantu ini tadi sisa berapa ya? Oh ini belum bisa ya buat LPJ karena masih bulan Mei ya. Coba kita lanjut ya bulan Juni ya. Kita lanjut bulan Juni. Ya. Kita lanjut bulan Juni. Misalkan ini 1 Juni ya. Ini 1 Juni. Ini buku pembantu bank juga bulan Juni. Kita selesaikan dulu sampai bulan Juni ya. Supaya kita buat LPJ. Bulan Juni. Ya. Misalkan di buku pembantu kas tunai di bulan Mei tadi kita belanja ATK, kemudian belanja lainnya ini misalkan ya, ini misalkan saya supaya uangnya habis nih. Ini 30 juta. Jadi Bapak Ibu ini hanya misalkan saja ya. Kemudian ini belanja lain-lain, ini misalkan 25 juta. Ya, ini contoh saja supaya saldonya ini misalkan bayar ini misalkan 10 juta, 21 juta. Ya, jadi contoh misalkan ini saldo 7,5 Jadi saldo terakhir kita itu 7.500.000 ya. Saldo terakhir kita itu 7.500.000 ya. Ini misalkan ya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di saldo BKU ya, ingat BKU ya, kita copy paste yang dari 3 pembukuan tadi ya. So, copy paste yang dari 3 pembukuan tadi ya. 3 pembukuan tadi kita copy paste. Contoh ya. Oke ya. Ini kita lewatkan ya. Kita lewatkan supaya ini karena sudah jam 11. Ingat ini kita lewatkan ini di bulan Juni. Misalkan sisa kas tunai di bulan Juni tadi 7.500.000. Maka di sini sisa kas tunai 7.500.000. Kemudian di buku bank tadi sisa kas ya, sisa kas di rekening tanggal 1 Juni sisa berapa tadi nih? 100 juta. Sisa 100 juta. Nah, kemudian di BKU nanti harusnya sisanya itu sisa 100 juta 7.500.000 ya, 107.500.000 untuk BKU di bulan Mei ya. Di BKU bulan Mei ini kita coba ya, ini dulu supaya ini bulan Mei BKU. Kemudian buku kas tunai bulan Mei. Buku kas tunai bulan Mei. Ya. Ini berarti
Ya, jadi kita copy pembukuan dari buku-buku pembantu itu ke BKU, ya, ke BKU. Ya, jadi sisa saldo kita, dana bos kita itu 101 juta. Tunggu. Ini berarti KU 400. Ini harusnya oh ya, ada saldo di sini nih. Saldo ini sisa saldo awal. Ini ada pembukuan kas tunai nih, sisa kas tunai. Saldo awal kas 5.400.000. Ya, ini baru pas ya. Jadi kalau tidak sesuai bukunya ini harus dicek sampai sesuai. Jadi di sini di BKU saldo Mei itu 107.100.000, di mana buku pembantu banknya itu sisa buku pembantu banknya itu ada saldo 100 juta ya. Ada saldo 100 juta di buku pembantu bank, sama di buku pembantu kas tunai saldonya 7.100.000. Jadi di BKU harus 100 juta, 107.100.000. Itu yang di bulan Mei. Nah, sekarang kita lanjut ke bulan Juni. Ya, bulan Juni, di bulan Juni ini sisa kas 100 juta ya. Tarik tunai ya. Tarik tunai 100 juta. Maka atau tarik tunai 98 juta. 90 juta. Maka sisa saldo adalah di bank sisa 10 juta. Jadi di ketentuan Juknis Bos, untuk dana tahap 1 boleh diambil hingga saldonya kosong, tetapi boleh juga disisakan. Kalau misalkan contoh disisakan, misalkan kita mau beli laptop, tapi uang kita terbatas. Sehingga dana tahap 1 ini uang laptop kurang. Maka 5 juta kita taruh di tahap 1, tahap 2 nanti kita ambil 5 juta lagi untuk kita bisa beli. Jadi sisa saldo di tahap 1 boleh, asalkan untuk pengusulan tahap 2 realisasi harus di atas 80%. Nah, itu yang penting, di atas 80%. Maka kalau kita kasih saldo selesai juga 0 boleh di bank, bisa juga ada sisanya, tergantung dari kebutuhan madrasah. Misalkan ini kita kasih tarik tunai saldo 100, tarik tunai 90, sisa di bank 10 juta. Ya, maka di buku pembantu kas tunai di bulan Juni ya, di bulan Juni ada tarik tunai ya, tarik tunai tadi berapa? Tarik tunai 90 juta. Ya. Maka saldo kas tunai tadi kita 7.500.000 tambah 90 jadi 97.500.000. Ya, seperti itu. Kemudian kita belanja nih, belanja apa begitu, kemudian bayar apa gitu ya. Misalkan kita belanja ini untuk mempercepat belanja ini kita rekap saja, misalkan 30 juta.
Ya, ini hanya sebagai contoh 30 juta ya, belanja apa, kebutuhan. Kemudian ini bayar langganan daya jasa misalkan 25 juta, 10 juta. Ya. Terus bayar honor GTT PTT misalkan 30 juta. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh. Terus belanja konsumsi misalkan 1 juta. Ya. Misalkan itu. Kemudian bayar honor ya, misalkan 3 juta. Kemudian kegiatan A. Kegiatan A itu misalkan belanja ini atau sewa ini, tapi harus jelas peruntukannya misalkan 5 juta. Jadi seperti itu. Dan terakhir di bulan Juni ya, di bulan Juni saldo kita 18.500.000 ya. Saldo kita nanti terakhir 18.500.000. Sehingga nanti di LPJ kita ya, ini nanti di BKU sama BKU bulan Juni. Ini kita buat BKU dulu bulan Juni. Ya, BKU bulan Juni ini kita copy dari buku pembantu bank. Ya, buku pembantu bank. Kemudian copy lagi dari buku kas tunai. Kita copy. Ya, jadi ini, kemudian ini ditambah ini ditambah ini dikurang ini. Ya, jadi di BKU kita saldo terakhir adalah 28.500.000. Terdiri atas buku pembantu bank saldo 10 juta, buku pembantu kas tunai 18.500.000. Jadi saldo BKU kita 28.500.000. Itu saldo terakhir bulan Juni. Sehingga untuk pembuatan LPJ khusus madrasah swasta maupun madrasah negeri sebenarnya di LPJ ini ya, LPJ di bulan Juni ya, kita hanya buat 1 lembar di bulan Juni. Saldo terakhir buku kas 250 juta. Kemudian saldo akhir kita berapa? Saldo akhir kita 28.500.000. Berarti pengeluaran kita tadi 250 juta ya, 250 juta pengeluaran kita. Sisa kita 28.500.000. Ya, nanti kalau pembukuannya kita urut baik-baik nanti muncul sebenarnya. Ini kita hitung manual karena sebagai contoh saja. Maka pengeluaran kita 200, ini dikurang nih. Ya, 221.500. Maka di sini pengurangan 221.500. Ya, maka saldo terakhir kita adalah 250 juta kurang 221 juta 28,5. Ya, itu saldo terakhir kita. Nah, nanti di keadaan kas tunai ini ya, uang tunai di berangkas isinya di mana? Lihat di buku pembantu kas tunai. Uang tunai di berangkas ini 18.500.000. Ya, uang tunai di berangkas
18.500.000. Kemudian uang tunai di rekening, ya ambil di buku pembantu bank 10 juta. Uang tunai di rekening 10 juta. Jadi sisanya sama 28.500.000. Saldo akhirnya di sini di buku ini 28.500.000 ya. Jumlah kas kita juga 28.500.000, maka selisih kasnya 0. Ya, ini kalau ada selisih kas ini yang harus dicek baik-baik. Selisih kasnya harus 0. Tinggal tanda tangan mengetahui sudah. Ini LPJ ini 1 lembar inilah yang diinput di portal BOS. Ya, khusus madrasah swasta. Jadi tidak susah untuk membuat LPJ ini asalkan pembukuan Bapak Ibu sudah tertata rapi dengan baik. Nah, jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Penjelasan tentang pembukuan secara rinci, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari simulasi bisa sedikit membantu Bapak Ibu untuk cara transaksi pembukuannya seperti ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Yang perlu kami ingatkan lagi bahwa khusus untuk madrasah swasta, MI, MTS, MA ini pengajuan pencairan dana BOS tahap 2 tinggal 3 hari karena batas akhirnya tanggal 10. Untuk itu segera Bapak Ibu bendahara untuk menyusun pembukuan kalau yang belum. Menyusun pembukuan seperti yang tadi kami sudah jelaskan, di akhir pembukuan di bulan Juni copy paste ke LPJ. Nah, LPJ ini yang diupload karena pengajuan BOS tahap 2 itu harus upload LPJ. Kalau tidak upload LPJ maka tidak bisa diajukan tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya selama simulasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian.